Bab 1183. Pedang ini untukmu. Lelaki itu tertawa dan berkata, dan juga harga barang-barangku sangat murah, seperti keterampilan sihir yang baru kalian lihat tadi. Harga di sini hanya 1/5 dari paviliun Jubao. Kalian berdua, apakah tertarik untuk datang ke tokoku? Pokoknya tidak akan ada pertarungan di sini. Kamu tidak perlu khawatir. Lelaki itu mengajak lagi. Baik, kamu bawa jalan. Erikin tergerak hatinya, ingin melihat apakah ada barang yang berguna. Mata pria itu tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru berjalan ke depan. Erikin, hati-hati, kebanyakan dari orang-orang ini tidak jujur, jangan tertipu. Lilia Leng merasa tidak aman. Jangan khawatir. Erikin mengangguk, mengerti maksud baik Lilia Leng. Toko pria itu memang tidak besar, terletak di sudut paviliun Jubao. Erikin masuk dan menemukan pedang emas tergantung mencolok, matanya bersinar dengan penuh minat. Haha, saudaraku, ini adalah harta berharga dari tokoku, bernilai 50 juta koin roh, kelihatannya bagus, bukan? Pria itu tersenyum dan berjalan ke dalam toko. Dengan misterius mengeluarkan banyak slip giok kuno, beberapa di antaranya masih berlumuran darah. Saudaraku, ini semua barang terlarang dari paviliun Jubao, benar-benar barang bagus. Kata pria itu misterius. Melihat pria itu mengeluarkan beberapa keterampilan ilmu sihir, Erikin beberapa kali meliriknya dan hampir tertawa. Anak ini, sepertinya menganggap dirinya idiot. Ada berbagai buku teknik yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan teknik yang pernah ditemui Erikin tidaklah sedikit, sehingga pandangannya juga lebih tinggi daripada fase keilahian biasa. Apa yang dikeluarkan pria itu, Erikin langsung tahu itu palsu setelah beberapa kali melirik. Dengan begitu, Erikin tidak tertarik membeli, dan berbalik untuk pergi. Saudaraku, jangan tergesa-gesa. Ini hanyalah barang biasa, hanya untuk kamu lihat sekilas. Aku akan menunjukkan kepadamu sekarang, barang yang benar-benar bagus. Melihat bisnisnya akan segera melayang terbang, pria itu tiba-tiba menjadi cemas. Ia langsung menepuk tas penyimpanan, mengeluarkan sebuah kotak besi, dan membukanya. Ini semua teknik yang aku koleksi, dan semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Saat pria itu membuka kotak besi, cahaya aneh tiba-tiba keluar. Nying. Ada gerakan tiba-tiba di benak Erikin, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Erikin, ada keanehan di dalamnya, kata iblis Fu juga. Yah, aku juga merasakannya. Erikin menyipitkan matanya, menatap pria itu dan berkata, bolehkah aku menggunakan kerohanianku untuk melihatnya? Kalau paviliun Jubao tentu tidak akan membiarkannya, tapi tokoku boleh, kata pria itu sambil tersenyum. Ekspresi kegembiraan melintas dari tatapannya, tipuannya benar-benar manjur. Melihat bahwa mangsa gemuk akan tertipu olehnya. Erikin melirik beberapa slip giok di kotak besi dengan kerohaniannya, cahayanya menjadi lebih kuat, dan pikiran Erikin tergerak dan dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Barang-barangmu ini sangat bagus, bagaimana membelinya? Kata Erikin dengan senyum tipis saat dia menarik kembali pandangannya dari kotak besi. Harganya sangat murah, hanya 10 juta koin roh. Pria itu tersenyum. Slip giok ini senilai 10 juta. Lilia Leng mengerutkan kening, dan segera merasakan ada yang tidak beres. Erikin, ayo pergi. Lilia Leng membujuk. Tidak, barang-barang bagus ini hanya bernilai 10 juta, sangat menguntungkan. Namun yang mengejutkan Lilia Leng, Erikin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kusam, dan benar-benar menyentuh cincin penyimpanan. Ya, saudara ini tahu betul mengenai barang berharga. Pria itu tersenyum, mengulurkan tangannya dan meraih koin roh. Apa yang kamu lakukan padanya? Wajah Lilia Leng tiba-tiba berubah, dia menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke pria itu.
Dia merasa bahwa Erikin sepertinya terkena ilmu sihir tertentu. Nona, jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, sebaiknya menurutlah. Saat itu, dari dalam toko, dua orang berjalan keluar, keduanya memancarkan kultivasi fase distraksi. Mata mereka tajam dan mengancam. Jika kamu tidak ingin anak ini terluka, kamu sebaiknya membayar uangnya, kalau tidak aku tidak menjamin apakah kerohaniannya akan rusak. Pria itu mencibir. Kalian. Lilia Leng kaget dan marah. Sekelompok orang ini benar-benar membuka toko dengan cara sesat, dan mereka juga menggunakan cara untuk menyergap Erikin. Namun saat ini Erikin sedang dikuasai oleh lawannya. Jika ia tergesa-gesa dalam bergerak, maka akan sangat melukai Erikin, akan sangat merepotkan. Apa kamu tidak khawatir kalau aku pergi ke paviliun Jubao? Ancam Lilia Leng. Haha, siapa yang bisa membuktikan bahwa dia dimantrai olehku, dan tanpa obat penawar dariku, rekan Anda akan terluka parah. Pria itu berkata dengan bangga. Wajah Lilia Leng tiba-tiba berubah. Kalian simpan koin roh ini. Erikin tampak lesu dan mengeluarkan 10 koin roh emas. Para kultivator tidak ada yang membawa banyak koin roh saat keluar, apalagi koin roh emas seperti ini. Satu keping koin roh emas ini sama dengan 1 juta koin roh biasa. Nah ini baru benar, kotak besi ini dan harta di dalamnya semuanya kuberikan padamu. Pria itu tersenyum rakus dan mengambil koin roh. Benda-benda ini aku dapatkan dari kuburan kuno. Mungkin ada benda yang sangat berharga. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria di belakang keduanya tertawa. Ini adalah pil penawarnya. Nanti setelah kamu berikan padanya, anak ini akan baik-baik saja. Lilia Leng mengambil pil mujarab itu, giginya gemetar karena marah. Dia menarik Erikin untuk pergi. Pedang ini, bisakah kamu memberikannya padaku? Tetapi pada saat ini, Erikin tiba-tiba membuka mulutnya dan menunjuk pedang di dinding. Tentu saja, itu hanya pedang besi bekas, akan kuberikan padamu. Pria itu mencibir dan mengangkat tangannya, tiba-tiba pedang emas itu jatuh ke tangan Erikin. Terima kasih, selamat tinggal. Erikin mengambil pedang panjang dan mengikuti Lilia Leng keluar. Ayo cepat pergi. Tidak lama setelah keluar dari toko, Erikin berkata kepada Lilia Leng dengan tiba-tiba. Erikin, kamu baik-baik saja? Lilia Leng bertanya dengan kaget. Saat ini, mata Erikin terlihat jernih, dan tidak lamban seperti sebelumnya. Segelintir taktik ilusi tidak akan berhasil padaku, kata Erikin sambil tersenyum ringan. Lalu pedang ini. Mata Lilia Leng membelalak, dan akhirnya bereaksi, dan berkata dengan heran, kamu malah bohong balik padanya. Erikin tidak tertipu, dan malah mengambil harta dari toko pria itu. Tadi sempat sedikit tertekan, berpikir bahwa Erikin telah terjebak. Lilia Leng kembali mengaguminya dan ingin tertawa. Ya, tapi mereka akan sadar sebentar lagi. Jika mereka membiarkannya, maka tidak ada masalah. Jika mereka mengejar, jangan salahkan aku untuk tidak sungkan-sungkan. Erikin mencibir, tatapannya tersirat niat membunuh. Membeli pedang panjang dengan 10 juta koin roh ini adalah pelajaran untuk mereka. Jika mereka lebih suka kekerasan, maka jangan salahkan dia. Aku ikut kamu. Lilia Leng juga ingin sekali mencoba. Orang-orang ini tadi mengancam dirinya, dan dia juga kesal. Kalau membandingkan kekuatan keduanya, Erikin bahkan dapat membunuh Huo Gui dari fase distraksi tingkat 3. Mereka berdua yang hanya tingkat pertama fase distraksi ini, Lilia Leng tidak merasa Erikin akan kalah. Yue tua, ada apa denganmu? Kenapa kau memberikan harta berharga toko pada orang? Atau ini adalah salah satu jebakanmu? Di sisi lain, Erikin meninggalkan toko, dan dua pria di belakang mengerutkan kening dan berjalan. Meski kultivasi pria tua ini hanya fase keilahian tingkat 9, namun ia pandai, licik,
dan pandai bicara, dan juga ia adalah tulang punggung ketiganya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.